Bangun nak. Ais. Bi, Ais malam pulang pagi. Kamu gak sholat subuh? Lagi halangan. Ais tidur lagi ya, Bi? Kamu hari ini ada jadwal koas kan pagi? Abi, kenapa nggak bangunin lebih pagi? Mungkin alarmnya belum akrab sama Ais. Abi lagi yang disalahin. Papa. Ais, sarapannya udah siap nih. Ya, Bi. Cepat. Di sepatu Ais. Sepatu Ais udah dicuci, udah disikat, tapi taruh di depan. Kaos kaki dilaci kanan atas. Kalau kaos kaki Ais tahu kok, Bi. Kirain udah lupa. Kan sekarang udah lebih banyak di rumah sakit daripada di rumah sendiri. Kan biar cepet-cepet jadi dokter beneran. Amin, 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 insya Allah. Amin. Charger udah dimasukin ke tas, ya. Jadi nggak ada alasan nanti nggak ngubungin Abi kalau misalkan pulangnya telat. Bi, Semalam nyantol di motor. Untung nggak ada maling. ampun. Kamu tuh udah setengah jalan jadi dokter. Kurang-kurangin lah cerobohnya. Bi, Ais tuh disiplin. Cuma setelah kemarin bener-bener bikin capek. Mas baru boleh pulang jam 1 pagi. Kuncinya ikhlas. Kamu masih beruntung dapat tugas koas deket sini. Coba kalau kamu dikirim ke pedalaman. Ya, insya Allah, Bi. Insya Allah. Ais, nggak nyesel kan? Enggak. Jadi dokter itu amanah. Urusan nikah entar-entar aja. Bi, kok tiba-tiba ngomongin nikah? Lah kalau kamu pengen buru-buru nikah, nggak masalah. Yang penting calonnya harus baik, harus paham agama, dan harus jadi imam yang baik. Abi, siapa juga sih yang mau nikah buru-buru? Tuh lihat tuh jam segini. Ais harus berangkat sekarang. Soalnya dokter konsulen Ais ngasih mentor yang serem banget di rumah sakit. Assalamualaikum. Sini. Anak Abi. Anaknya Abi berangkat kantor mukanya cemong begini, hah? Kamu gede badannya doang kamu nak. Tapi tetap putri kecilnya Abi. Ais berangkat ya.
Minta tolong banget ya? Ya, penuh lagi. Iya, minta tolong gue nitip absen. Bentar. Ntar gue telepon lagi ya, nitip absen, oke? Mbak! Mbak! Ini motornya jangan parkir di sini, Mbak! Ya elah. Mbak! Betul aja. Syah, lo itu udah jadi DM, dokter muda. Banyak banget orang yang mati-matian buat ada di tempat lo sekarang. Lo terpaksa aja bisa, apalagi niat, sepenuh hati gitu. Lo bakal cepet lo ambil spesialis. Iya sih, tapi kan... Gue juga kalau dapet kesempatan jadi dokter mau banget lo. Ya terus kenapa sekarang jadi perawat? Ya kan dapet kesempatannya ini. Gue rezeki juga lo udah jadi perawat. Pendidikannya cepet kan, terus gue bisa langsung kerja. Sekarang gue ada di rumah sakit yang sama buat nemenin lo koas, ya kan? Untung gue sudah berinvestasi jadi sahabat lo dari SMA. Tapi ingat lo, walaupun ini rumah sakit yang sama, status lo kayaknya bakal agak lebih berat deh. Residen lo kan... Kamu? Saya dok? Kamu kalau saya kan? Iya dok. Bantu saya bersihkan luka pasien sekarang di ruang M. Dok maaf, tapi ini saya mau bantu Nebul di kamar. Ya setelah Nebul kan bisa langsung ditinggal kan? 5 menit saya tunggu. Iya siap. Galak banget sih, kok bisa sih galak kayak gitu jadi dokter? Ya karena skillnya Syah. Dia itu salah satu dokter terbaik yang ada di rumah sakit ini. Lo beruntung tahu jadi kosnya dia. Ini gue sendirian lagi. Emang iya? Nggak ada DM yang satu tim gitu? Nggak tahu deh, harusnya sih ada ya. Tapi lo nggak bakal pindah stase kan? Enggak deh, jangan sampai. Ini harus jadi stase terakhir gue. Yaudah, ayo. Tadi dokter kutub nggak mau lo telat kan? Biar lo tuh bisa cepet-cepet gini. Demi Allah, saya bersumpah hidup saya akan stop. Tadi dokter apa? Dokter kutub. Kutub Utara atau Kutub Selatan? Tahu deh, yang paling dingin. Embun pagi membasahi gelisahku ini antara dua hati. Hangat tatapanmu di balik sikapmu menyejukkan resahnya hatiku. Dia hangat, dia lain darimu. Dialah yang ku mau. Tetapi akhirnya aku kecewa. Berulang kali ku terluka. Engkau ada selalu untukku, meski aku sering tak menghiraukanmu. Ya sudah. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullah. Nah begitu dong jadi dokter. Ramah senyumnya, manis. Gak usah galak-galak. Saya periksa ya Pak. Hands gun. Maaf dok. Kau minta maaf sama pasien.
pasien bukan sama saya. Maaf ya Pak. Gak usah grogi. Tapi kalau grogi juga nggak apa-apa. Namanya juga dokter muda. Dokter tua yang harus sabar. Gak usah serem-serem. Rumah sakit nih. Oke. Dikit lagi sembuh. Sama junior gak usah keras-keras. Keras sih boleh, tapi jangan terlalu. Ini juga jangan terlalu keras. Kalau kita terlalu lembek kepada dokter-dokter muda, akan banyak lahirnya dokter-dokter yang tidak kompeten, Pak. Dokter Hanan, maaf dok, Kamu tahu kan, handscone itu sudah jatuh ke lantai, lalu kamu masih mau pakai untuk membersihkan luka pasien. Kamu kan tahu ada berapa banyak bakteri yang ada di lantai rumah sakit ini. Coba kamu pikirkan. Ya oke, gue tahu sih gue salah. Tapi gue gak pernah lo ceroboh. Mungkin karena aura sama mukanya dia nyeremin kali ya. Kenapa ketawa lo? mukanya nyeremin apa ganteng? Nyeremin? Kalau bahas dokter Hanan tuh saya mah yang rada-rada meni kenceng pisan. Jadi tadi teh saya di dapur kesini dengar hawa-hawa dokter 3T. 3T? Takwa, tampan, tajir, ketampanan, kegantengan meni hakiki pisan, Nek. Tampan dari mananya deh? Emang ganteng lagi dokter Hanan itu. Ya oke, ganteng. Tapi percuma kan kalau mulutnya pedes. Lagian harusnya kalau senior itu baik dong sama juniornya. Ngasih tahu dengan lembut, pelan-pelan, bukannya marah-marah. Gue rasa ada yang salah deh. Waktu dia masih kecil, kayaknya nggak pernah diajarin senyum dari kecil. Iya, persis kayak gitu. Muka gue tadi kayak gitu, ketakutan di depan dia. Rin, jangan bilang dokter Hanan ada di belakang gue. Mati gue. Siang, dok. Selamat siang. Saya tidak pernah peduli tentang pendapat orang mengenai saya. Apalagi hanya seorang dokter koas yang tidak disiplin dan ceroboh seperti kamu. Nih. Kamu meninggalkan kartu akses kamu sembarangan. Bisa kamu bayangkan jika ada orang yang menemukannya dan berniat jahat untuk mencelakakan pasien? Apa kamu bisa menerima konsekuensinya? Maaf dok, saya Saya rasa tidak bisa. Saya sudah sering bertemu manusia macam kamu yang menyepelekan bahwa menjadi dokter itu mudah. Biar saya perjelas sama kamu. Saya memiliki kuasa penuh untuk memberhentikan kamu sebagai koas saya. Kamu itu replaceable. Kamu paham? paham dok. Bagus. Ruang VVIP jam 1:30, jangan terlambat. Gue lihat lo barusanan. Terus menurut kamu aku terlalu galak?
Ya kalau itu sih gue udah tahu dari zaman kita kuliah, cuman lo junior yang berani galak sama senior. Aku nggak cocok jadi pembimbing koas. Lu biasa aja. Anak koas yang tadi lo marahin itu, dia adalah mahasiswi terbaik di kampus gue ngajar. Kalau bukan kamu yang merekomendasikan, aku nggak mau jadi konsulen. Ribet. Tuh, lo gak cocok jadi manusia. Nan, lo tuh kurang bergaul. Makanya gue sebagai sahabat yang baik dan senior yang baik, gue mengajak dokter-dokter muda biar lo bisa mengekspresikan diri lo. Biar lo bisa ketawa. Biar lo jadi manusia seutuhnya. Mega, secara anatomi saya ini manusia loh. Tuh, mukaku gitu kayak robot. Mana ada pasien yang mau ngobrol sama lo? Mega, kita ini dokter. Dan tugas kita adalah merawat pasien menuju kesembuhannya, bukan mengobrol. Gak ada pasien yang mau konsultasi sama dokter yang kaku kayak robot. Nan, lo perlu buka diri lo sedikit aja. Gue yakin anak koas yang lo marahin bakal bantuin itu kok. Aisyah, Tuh, lo ingat namanya? gak cocok jadi dokter. Jangan terlalu benci, nanti suka. Ngelucu. Jadi intinya kamu mau ngapain kesini? Di bulan ini datang ya? Insya Allah datang. Lo tahu, nyiapin persiapan pernikahan ini, pusingnya ngalah-ngalahin mau operasi jantung. Nanti juga lo ngalamin deh. Yaudah, gue pamit ya. Masih banyak yang harus gue siapin. Dah. Dokter Aisyah, Ya dok, kamu tahu pasien di kamar 1 bed 4? tahu dok. Kamu tolong ke sana ya, gantikan saya kunjungan. Tapi dok, Cuma kunjungan rutin. Kamu nanti tanya-tanya aja ada keluhan apa. Dia juga udah pulih kok. Saya minta tolong ya. baik dok. Semoga lekas sembuh ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta kamu ke ruang VVIP kan? Dari mana saja kamu? Tadi dari kamar 208. Ruang VVIP jam 1:30. Memangnya instruksi saya kurang jelas buat kamu tadi? Iya. Jelas dok. Iya, gue di rumah sakit. Lu udah makan? Udah barusan. Enggak, Ais tuh cuma bingung kenapa ya? Kok bisa ada orang yang galak banget kayak gitu? Namanya juga dosen. Ya pasti marah-marah terus lah. Udah, lu sabar aja sampai lu lulus. Oke? Sabar aja, santai. Iya Abi, ngerti. Tapi kan... Mbak Dem bicara sama dokter Dio. Cepetan ya Mbak. Iya Kak. Bi, udah dulu ya, Ais dicariin. Abi jangan lupa makan. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Dokter Hanan, saya minta maaf. Kamu lagi. Begini aja deh. Saya akan bilang sama dosen pembimbing kamu. Kalau kamu itu tidak kompeten dan tidak niat untuk menjadi dokter. Dan mulai sekarang, saya bukan konsulen kamu. Jadi silahkan kamu cari konsulen lain atau kamu cari rumah sakit lain. Paham?
gimana dong, Rin? Ntar dulu, cerita dulu sini. Lo udah kena dinginnya dokter Hanan ya? Dia bilang apa ke lo? Lo mau pindah stase? Seandainya bisa. Aduh, padahal ini kan stase terakhir gue, tapi gue malah dapet konsulen yang... Dan gue gak mungkin pindah. Dospem gue udah baik banget, udah banyak banget berjuang buat gue. Abi juga. Gue gak mungkin ngecewain mereka. Terus keuangan gue juga lagi gak baik, jadi gue gak bisa santai. Gue harus lulus dengan nilai bagus. Bulan depan ujian ambil sertifikasi. Tapi malah kayak gini. Kita ke kantin aja ya, ngobrol. Yuk. Thank you. Tapi gue mau sendiri dulu. Saya akan bilang sama dosen pembimbing kamu kalau kamu itu tidak kompeten dan tidak niat untuk menjadi dokter. Dan mulai sekarang, saya bukan konsulen kamu. Jadi silahkan kamu cari konsulen lain atau kamu cari rumah sakit lain. Paham? Yakin rumahnya mau dijual, Bi? Ya mau gimana lagi? Udah ditanda tangan? Udah terlanjur? Lagian kan kita juga tetap punya rumah. Meskipun nggak segede ini. Tapi insya Allah cukup. Ais nggak harus jadi dokter kok, Bi. Udahlah. Tugas kamu itu kuliah yang benar. Jadi dokter itu mulia, nak. Perantara kesembuhan dari Allah sama hambanya. Lagian kalau nanti habis sakit, kamu yang ngobatin. Hai. Coklat. Menurut survei, coklat itu bisa bikin kita bahagia. Kayaknya kamu lagi butuh coklat deh. Saya tadi nggak sengaja lihat kamu lagi dimarahin sama dokter yang mukanya galak itu. Kamu ngikutin saya? Sampai sini? Ya kamu larinya ke rooftop. Saya takut kamu lompat. Lompat? Saya juga tahu kali bunuh diri itu dosa. Hidup emang kayak gitu. Maksudnya? Semua orang meragukan kita. Yang cuma bisa kita lakuin cuma satu. Buktiin ke mereka semua yang meragukan kita kalau keraguan mereka itu salah dan gak beralasan. Dan saya yakin kok, kamu pasti bakal jadi dokter hebat. Hebat banget. Bahkan lebih hebat daripada dokter galak itu. Kasih ya. Saya harus balik, ada shift. Udah gak sedih? Harus nggak sedih. Coklatnya. Ingat, coklat bisa bikin bahagia. Tapi bisa bikin jerawatan. Lebih baik jerawatan tapi bahagia. Daripada muka mulus hidup nelangsa. Kita kan pernah ketemu ya sebelumnya. Saya dicariin duluan ya. Ingat, jangan takut sama dokter yang mukanya galak. Muka saya bisa lebih serem kalau saya lagi marah. Tenang aja. Selamat siang. Satpamnya nggak ada. Selamat siang.
bukan. Kamu siapa? Kalau saya jelas pakai peci kamu enggak. Kamu masih maling. Itu bukan. BH pinjam Bu Ustazah. Jangan macam-macam. Enggak. Enggak, Bapak. Maling. Bukan maling. Bisa diam gak sih? Tunggu. Adip. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini ada maling Pak. Tangkap aja Pak. Bukan Pak Ustadz, saya bukan maling. Bohong Pak. Tuh lihat itu lagi nih Zena yang suka dipakai hari Minggu itu dia mau ngambil itu Pak. Lu jangan kompor ya? Hah? Gue bukan maling. Kalau bukan maling apa? Mesum. Pak, tangkap aja Pak. Sumpah apaan sih? Lu tuh kompor banget jadi orang ya? Hah? Enggak ada mesum-mesuman saya. Saya kesini mau nyari teman saya Pak Ustadz. Mana teman kamu? Tangkap aja Pak. Tangkap aja Pak. Lu ngapain di sini? Hah? Ini Pak, teman saya Pak. Bayu Tama. Ini betul teman kamu. Ya Pak, ini teman kami Pak dari SMA Pak. Yan. Tahu lu. Untung lu nggak keburu dibakar. Manjat-manjat aja lu kayak atlet parkur. Udah jelas ya? Gue bukan maling. Rin, dengar suara nggak? Kok ada suara nggak ada orangnya ya? Ih, serem banget ya. Wih, merinding deh. Tang, ngatain lu, Tang. Nangis, Neng. Jangan deket-deket. Bang, orang nangis aja. Set, galak banget. Galak-galak bisa nangis juga. Ya kan? Makan coklat tuh serius banget. Emang bisa ya? Orang sambil nangis makan coklat. Biarin. Gak takut jerawatan? Lebih baik jerawatan, tapi hati bahagia. Daripada muka mulus tapi hati nelangsa. Bener juga ya. Yang bikin nangis apa? Bukan urusan kamu. Justru itu, bukan urusan gua. Lebih baik lo cerita sama gua. Ya kan? Kok gitu? Ya, gua kan gak kenal sama lo nih, dan itu juga bukan urusan gua. Jadi gua bisa lebih objektif menilai. Dan gua bisa jadi pendengar yang baik tanpa ada kepentingan. Bener kan? Yuk, cerita apa? Benar juga. Jangan deket-deket. Iya. Mbak DM? Ya kak? Mbak DM kelasnya dokter Hanan kan? Iya, tapi aku... Ini rekam medis pasiennya dokter Hanan. Tadi ketinggalan. Kak, aku... Tolong ya, aku belum istirahat dari tadi. Tolong ya. Makasih ya. Saya perlu tahu keluhan Mbak juga. Agar diagnosa yang saya buat itu saya takutnya kurang akurat. Kan dari tadi saya udah bilang. Iya, tapi kan